Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat bertemu lagi dengan Bapak. Kita masih membicarakan tentang konsep dinamika rotasi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang energi kinetik rotasi pada gerak menggelinding. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan membedakan dulu, yaitu gerak translasi, gerak rotasi murni, dan gerak menggelinding. Pada animasi yang pertama ini dapat kalian lihat, ini adalah gerak translasi, di mana pada gerak translasi semua titik pada partikel ini akan berpindah pada jarak yang sama dan dengan kecepatan linear yang sama. Nah, bagaimana dengan gerak rotasi murni? Bisa kalian lihat pada animasi yang kedua ini, kalian lihat bahwa benda ini berputar pada tempatnya dengan pusat rotasi pada pusat masanya. Dengan demikian pada gerak rotasi murni ini, pada pusat massa dia hanya memiliki kecepatan linear 0 atau tetap diam, sedangkan titik-titik pada tepi benda yang melingkar ini akan bergerak linear sama dengan kecepatan omega kali R. Selanjutnya yang ketiga, mari kita amati. Inilah gerak menggelinding tadi, di mana dia merupakan kombinasi dari gerak translasi dan gerak rotasi, sehingga ada perbedaan kecepatan linear pada masing-masing titik pada benda tadi, tergantung jaraknya dari sumbu putarnya. Selanjutnya, mari kita coba untuk melihat bagaimana besarnya energi kinetik rotasi pada masing-masing. Kita mulai dari gerak yang pertama, yaitu pada gerak translasi. Dia hanya bergeser saja, maka besarnya energi kinetik translasi sebagaimana sudah kita dapatkan di kelas 10 dahulu, yaitu dia hanya punya energi kinetik translasi sebesar setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa bendanya dan v adalah kecepatannya. Kemudian pada yang kedua kita lihat dia hanya berotasi pada tempatnya. Besarnya energi kinetik rotasi dinyatakan sebagai setengah I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudutnya. Nah, mengenai momen inersia sudah kita bahas pada bagian terdahulu, dan kecepatan sudut ini sudah kalian dapatkan ketika kalian belajar tentang gerak melingkar, bukan? Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pada gerak menggelinding. Besarnya energi kinetik rotasi pada gerak menggelinding, kita hanya tinggal memadukan, yaitu energi kinetik translasinya dengan energi kinetik rotasinya, karena ini merupakan kombinasi dari gerak translasi dan gerak rotasi. Energi kinetik translasinya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Semakin jelas bukan ketika gerak ini perbedaannya, baik itu translasi, kemudian rotasi murni, dan gerak menggelinding. Selanjutnya marilah kita lihat contoh kasus atau contoh soal berikut ini.
Misalkan sebuah roda dengan massa M dan jari-jari R, mula-mula dia diam di puncak sebuah bidang miring yang tingginya adalah H dan membentuk sudut terhadap sumbu mendatar sebesar theta. Kemudian kita diminta menentukan berapa nanti kecepatan roda ketika dia berada di kaki bidang miring ini. Seperti kita ketahui bahwa momen inersia untuk roda ini adalah sama dengan momen inersia pada silinder, yaitu setengah mr kuadrat. Perhatikan gerakannya. Nah, dia di sini akan berputar sambil bergeser atau menggelinding, bukan? Selanjutnya mari kita bahas bagaimana perhitungan energi kinetik rotasinya. Ketika dia di puncak, dia memiliki energi potensial yang besarnya sudah kalian ketahui, yaitu M kali G kali H, di mana M adalah massa bendanya, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian dari bidang miring ini. Nah, karena dia tadi ketika turun itu menggelinding, maka di kaki bidang miring dia memiliki energi kinetik pada gerak menggelinding, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Sehingga energi total yang dimiliki ketika dia berada di bawah adalah sebesar setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi yang ketika dia berada di puncak itu harus sama dengan energi ketika dia berada di kaki bidang miring ini, di mana di puncak tadi besarnya adalah mgh, sedangkan di bawah atau di kaki tadi dia punya energi kinetik translasi sebesar setengah mv kuadrat. Kemudian ini adalah setengah kali I nya I roda adalah setengah mr kuadrat kali omega kuadrat, di mana omega adalah V per R, sehingga kalau kita kuadratkan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Persamaan ini bisa kita sederhanakan, di ruas kiri M nya dan di ruas kanan M nya bisa kita eliminir. Kemudian di sini juga R nya R kuadrat dan R kuadrat ini bisa kita saling hilangkan, karena ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut, sehingga kita nanti akan mendapatkan persamaan akhirnya, yaitu 3/4 V kuadrat sama dengan G kali H. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa kecepatan linier ketika dia berada di kaki bidang miring ini, yaitu kecepatan linier pusat massanya adalah akar 4/3 GH, di mana G adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian dari bidang miring ini. Ada yang menarik anak-anak sekalian di sini pada kasus ini, bahwa massa sama sekali tidak berpengaruh, bukan? Dia hanya bergantung pada ketinggian dan percepatan gravitasi saja. Artinya apa? Bahwa untuk semua benda yang menggelinding pada kasus yang seperti ini, maka nanti akan kita dapatkan penyelesaiannya adalah seperti ini, dengan catatan tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja. Sekarang mari kita lihat, seandainya angka-angkanya kita masukkan pada contoh soalnya. Misalkan roda ini massanya adalah 10 kg
dan jari-jari dari roda adalah setengah meter. Ketika itu dia berada pada ketinggian 2 meter pada puncak bidang miringnya, dan kita anggap G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika dia menggelinding, kita akan menyelesaikannya dengan memasukkan angka-angkanya. Di puncak dia memiliki energi potensial sebesar MGH, kemudian di kakinya atau di bawah dia memiliki energi gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Setelah kita masukkan angka-angkanya, akan tampak sekalian bahwa nanti akan kita dapatkan, karena G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 2 meter, maka V nanti akan kita dapatkan akarnya, yaitu akar dari 4/3 kali 2 kali 10 kali 2, maaf, kali 10 kali 2, atau 4/3 kali 20. Nah, ini kalau ini kita keluarkan akarnya, kita akan dapatkan yaitu 4/3 akar 15 meter per sekon. Inilah penyelesaian dari contoh kasus sederhana yang Bapak kaitkan dengan gerak menggelinding pada bidang miring. Selanjutnya nanti kalian bisa mengembangkan lagi pada latihan-latihan yang lain, tapi pada dasarnya kuncinya adalah pada menggelinding itu dia memiliki energi kinetik sebesar energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Demikian anak sekalian, saya kira Bapak cukupkan sekian penjelasan dari Bapak. Selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.